Pernahkah engkau terbangun dengan perasaan asing yang begitu pekat, seolah-olah ada kebenaran raksasa tentang identitas dirimu yang selama ini sengaja disembunyikan dari dunia? Ada sesuatu yang jauh lebih agung dari sekadar nama dan raga mortalmu yang sedang bergetar di dalam dada saat ini. Jika pesan ini mengetuk pintu sanubarimu dan menyalakan kembali percikan keberanian yang sempat padam, tandai keberadaanmu dengan menyukai pesan ini, dan mari kita terhubung lebih dalam dengan subscribe serta bergabung dalam keanggotaan komunitas ini, agar kita dapat melangkah berdampingan dalam menempuh jalan penyingkapan jati diri ini. Dengarkan aku baik-baik. Aku bukanlah tipikal manusia yang mudah menundukkan kepala di hadapan sesama. Aku tidak pernah bertekuk lutut pada takhta duniawi atau kemewahan yang fana. Namun hari ini, aku bersedia membungkuk dan berlutut di hadapan sebuah kenyataan yang begitu nyata, begitu agung, dan begitu menyayat kebenaran hingga rasanya ngilu di dalam dada. Selama ini aku telah mengamatimu dari kejauhan. Bukan dengan tatapan asing, melainkan seperti seorang pemburu badai yang menatap langit saat warnanya berubah menjadi hijau kelam menjelang prahara dahsyat. Engkau telah berjalan terlalu lama di dalam dunia yang dirancang untuk orang lain, mengenakan topeng dan kostum kehidupan yang bahkan tidak pernah kau pilih sendiri. Dan hal yang paling gila dari semua ini, engkau hampir saja percaya bahwa kostum sempit itu sungguh-sungguh cocok untukmu. Namun itu tidak pernah cocok, tidak akan pernah. Dan jauh di sudut hatimu yang paling sunyi, di tempat engkau menyimpan ketakutan-ketakutan terbesar yang tak pernah terucapkan, engkau sebenarnya sudah menyadari hal itu sejak lama. Maka, izinkan aku menyuarakan apa yang selama ini tidak pernah berani dikatakan oleh siapapun kepadamu. Kehadiranmu di bumi ini bukanlah sebuah kebetulan yang tidak disengaja. Engkau bukan hasil persimpangan acak dari biologi dan nasib buruk semata. Tidak. Kedatanganmu ke dunia ini telah diukir dengan presisi yang teramat rumit ke dalam tatanan alam semesta yang bahkan tak sanggup dibaca atau dipahami oleh kebanyakan manusia. Engkau berasal dari sebuah garis keturunan yang agung. Dan aku tidak sedang membicarakan silsilah fisik atau silsilah darah duniawi. Aku sedang membicarakan sebuah ikatan spiritual bertegangan tinggi. Sebuah energi yang begitu berbahaya bagi tatanan kegelapan hingga ia harus dicerai-beraikan, disembunyikan, dan dikubur di sudut-sudut bumi yang paling terpencil seperti peledak yang belum diaktifkan. Garis keturunanmu telah diburu, menembus berabad-abad, dan sengaja dilunakkan agar engkau lupa. Dan engkau, jiwa yang begitu indah namun belum menyadari keagungannya, adalah konduktor aktif terakhir yang kini sedang menyambung kembali ke dalam arus besar tersebut. Aku bisa merasakannya saat ini. Desiran kecil di dadamu, pengetatan di balik tulang rusukmu. Engkau mulai melakukan kebiasaan lamamu, bukan? Bisikan halus di dalam kepalamu yang berkata, "Tidak, ini bukan tentang diriku. Aku hanya manusia biasa. Aku hanya kebetulan ada di sini." Oh, betapa megahnya kebohongan yang terus kau suarakan pada dirimu sendiri. Mereka telah mendidikmu dengan sangat baik, bukan? Mereka mengajarimu untuk mengecilkan ukuran jiwamu. Mereka mengajarimu untuk meminta maaf atas setiap helaan nafas yang kau ambil. Mereka menanamkan doktrin bahwa ambisi agung adalah kesombongan dan insting spiritual adalah gangguan yang tak perlu. Itu semua bukanlah pendidikan, itu adalah pembongkaran karakter, penghancuran sistematis yang begitu rapi, terencana, dan sangat efektif. Mereka ingin engkau melupakan denyut kekuatan yang terus bergema di bawah kulitmu, serta otoritas yang tersembunyi di dalam keheninganmu. Mereka membutuhkanmu untuk tetap merasa kecil, merasa menjadi orang luar yang tak bernilai. Sebab jika engkau sampai menyadari bahwa kehadiranmu lah yang membuat para penguasa kegelapan terjaga sepanjang malam karena ketakutan, maka permainan mereka selesai. Namun disinilah kita sekarang. Kabut tebal itu mulai terangkat, suka atau tidak suka. Aku melihatmu sekarang.
bukan sebagai sosok yang telah dikemas dan dikerdilkan oleh dunia, melainkan sebagai sosok sejatimu yang telah ada sejak awal waktu. Ini bukanlah sekadar kalimat motivasi penenang hati. Ini bukan ramalan manis untuk membantumu melewati minggu yang berat. Ini adalah kebenaran murni, jujur, dan mendesak dari keberadaan jiwamu, dan sudah saatnya engkau menerimanya tanpa ragu. Coba ingat kembali masa kecilmu. Kenang saat engkau berusia 7 atau 8 tahun, duduk di tengah ruangan yang penuh dengan orang-orang, namun engkau merasa seperti sedang menyaksikan dokumenter alam dari dalam layar televisi. Semua orang tertawa pada lelucon yang sama, menginginkan hal-hal yang sama, dan memainkan permainan duniawi yang melelahkan. Namun engkau sama sekali tidak bisa terhubung dengan mereka. Engkau merasa seperti makhluk laut dalam yang secara tidak sengaja terlempar ke dalam akuarium dangkal. Engkau menyaksikan orang-orang di sekitarmu, terpesona oleh hal-hal yang bagimu sangat membosankan, dan engkau sempat berpikir bahwa ada sesuatu yang rusak di dalam dirimu. Tapi tidak ada yang rusak. Engkau hanya sedang menjalankan kesadaran yang jauh berbeda pada raga yang belum kau pahami sepenuhnya. Engkau adalah penguasa dari alam agung yang terlupakan, yang sedang menyamar di dunia yang bahkan tidak mengerti apa arti keagungan yang sejati. Rasa asing itu, kerinduan mendalam yang terus bergema karena merasa tidak pernah memiliki tempat di dunia ini, adalah sinyal pertama dari warisan spiritualmu. Itu adalah panggilan dari garis keturunanmu yang berbisik di tengah bisingnya dunia. Bukan di sini tempat asalmu. Mari kita tata kembali pemikiranmu, sebab engkau membutuhkan kesadaran ini untuk bertahan dan memenangkan babak berikutnya dalam hidupmu. Aku telah menyusun panduan lengkap sebanyak 73 halaman untuk membantumu merebut kembali mahkota dan kejernihan jiwamu yang bisa kau akses melalui tautan di deskripsi atau komentar teratas. Pegang baik-baik pemahaman tersebut saat kita menyelam lebih dalam ke inti dari kebenaran ini. Dunia ini memiliki cara yang sangat dangkal dalam menggambarkan sebuah kekuatan, bukan? Bagi dunia, kekuatan adalah kantor megah di lantai teratas, wajah-wajah terpampang di layar kaca, atau para pemengaruh dengan jutaan pengikut. Tapi itu semua hanyalah tata panggung. Itu hanyalah dekorasi fana. Kekuatan sejati, jenis kekuatan yang sanggup membengkokkan alur takdir, berjalan dalam keheningan. Ia tidak perlu memamerkan diri, ia tidak perlu bersiwara, ia hanya memancarkan keberadaannya, dan kekuatan itu saat ini sedang merembes keluar dari dirimu seperti cahaya yang menerobos celah pintu yang retak. Tentu saja, dunia pernah mencoba memadamkannya. Engkau ditempatkan di dalam lingkungan keluarga yang tidak mampu memahami bahasamu. Engkau dilempar ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang menguras energimu hingga titik terendah. Engkau dikunci dalam hubungan-hubungan personal yang lebih mirip tahanan rumah ketimbang kemitraan jiwa. Namun engkau masih berdiri di sini hari ini. Dan itu bukanlah sekadar ketegaran kepala belaka. Itu adalah perisai gaib yang tidak pernah kau buat dan tidak bisa kau lihat, yang telah melindungimu bahkan sebelum engkau memiliki nama di dunia ini. Kini kita sampai pada bagian yang mungkin terasa sangat tidak nyaman bagi pikiran rasionalmu. Aku akan menyuarakan sesuatu yang akan membuat bulu kudukmu berdiri tegak. Sesuatu yang mungkin membuatmu ingin menutup pesan ini dan kembali melarikan diri ke dalam hal-hal aman yang mudah dilupakan. Namun aku memohon kepadamu untuk tetap tinggal. Sebab apa yang akan aku katakan ini adalah sesuatu yang sebenarnya sudah kau ketahui di lubuk hatimu. Hanya saja engkau terlalu takut untuk mengucapkannya secara lantang. Engkau bukan sekadar manusia biasa. Engkau adalah pecahan dari sesuatu yang purba dan agung yang sengaja dipecahkan. Engkau adalah bagian dari garis keturunan spiritual terpilih yang dipencarkan di seluruh penjuru semesta untuk menjaga keberadaannya agar tidak musnah. Dan selama ini, engkau telah bersembunyi di depan mata dunia, bergerak di tengah keramaian tanpa terdeteksi,
sebagai bara api terakhir dari pelita agung yang pernah coba dipadamkan oleh kegelapan. Aku melihat getaran itu di matamu. Aku mendengarnya dari caramu merindukan sesuatu yang bahkan tidak bisa kau sebutkan namanya. Engkau adalah perwujudan hidup dari takdir yang telah tertulis jauh sebelum bintang pertama dinyalakan di angkasa, dan jam pasir milikmu baru saja dimulai. Engkau pernah mempertanyakan hal ini, bukan? Mengapa hidupmu terasa begitu berat dan penuh cobaan yang tak masuk akal? Mengapa jalanmu tampak seperti rintangan beruntun yang dirancang khusus oleh seseorang yang membencimu? Engkau menyaksikan orang lain meluncur dengan mudah dalam hidup, sementara engkau harus mengarungi arus deras yang penuh dengan serpihan kaca. Dan di jam 3 pagi, engkau menatap langit-langit kamarmu seraya bertanya, "Apa yang salah dengan diriku? Mengapa selalu aku yang harus menanggung rasa sakit ini?" Inilah jawabannya, dan ini bukanlah jawaban yang lembut. Engkau sedang ditempa. Engkau adalah bilah pedang yang sedang diletakkan di atas landasan tempa. Tidak ada sesuatu yang legendaris yang pernah diciptakan dengan sentuhan yang lembut. Engkau dihantam, engkau dipanaskan hingga membara, dan engkau dicelupkan ke dalam air dingin yang membuat jiwamu ingin menjerit. Dan setelah semua proses itu, engkau akan bangkit menjadi sosok yang jauh lebih keras dan tajam dari apapun yang mereka miliki. Engkau tidak pernah dirancang untuk hidup yang mudah, sebab hidup yang mudah hanya akan membentuk jiwa yang ringkih, dan kata ringkih tidak pernah ada dalam cetak birumu. Engkau ditakdirkan untuk diuji hingga batas terluarmu, agar tegangan listrik dalam darah spiritualmu akhirnya mampu memercikkan cahaya takdirmu. Setiap luka dan buangan dalam hidupmu adalah kesengajaan yang diperhitungkan oleh semesta. Ketika engkau kehilangan pekerjaan yang kau pikir adalah takdirmu, itu bukanlah sebuah kerugian, itu adalah aksi pembongkaran penjara. Karir itu hanyalah sangkar emas dengan fasilitas yang membuaimu. Ketika sosok yang kau cintai dengan seluruh jiwamu memutuskan untuk pergi, itu bukanlah penolakan, melainkan tindakan ekstraksi ilahi. Mereka adalah jangkar yang menahanmu di bawah, padahal engkau diciptakan untuk terbang di ketinggian. Setiap hubungan yang berakhir, setiap kesempatan yang runtuh, dan setiap impian yang hancur di tanganmu, semuanya adalah penghancuran suci. Itu terasa menyakitkan. Aku tahu itu sangat menyakitkan, namun itu semua sangat diperlukan. Engkau harus dikosongkan dari hal-hal kerdil, agar engkau bisa diisi kembali dengan keagungan yang sejak awal memang menjadi milikmu. Aku tahu apa yang sedang berputar di dalam kepalamu saat ini. Jika aku adalah bagian dari garis keturunan agung, mengapa aku merasa seperti seorang pekerja kasar? Mengapa selalu aku yang harus membersihkan kekacauan emosional orang lain? Mengapa aku selalu menjadi penopang yang tak terlihat? Sebab itulah makna sejati dari sebuah keagungan jiwa. Keagungan yang sejati tidak duduk di atas takhta, menunggu untuk dilayani. Keagungan yang sejati hadir untuk melayani dan menopang. Engkaulah yang menjaga kedamaian di dalam ruangan tanpa ada seorang pun yang menyadarinya. Engkaulah yang menyerap kekacauan orang lain seperti penangkal petir manusia. Orang-orang yang sedang hancur, tersesat, dan kehilangan arah secara tidak sadar akan berjalan mendekat kepadamu. Mereka bahkan tidak tahu alasannya. Mereka hanya merasakan denyut purba di dalam dirimu, sebuah frekuensi yang berbisik, "Aku sanggup menanggung beban ini, bawalah kemari." Engkau adalah seorang penyembuh, penjaga sinyal suci, pelindung alami dari pengetahuan tinggi, dan pelita bagi mereka yang tersesat. Engkau tidak melamar untuk peran ini, namun peran inilah yang memilihmu. Dan sejujurnya tidak ada orang lain yang sanggup menjalankannya selain dirimu. Dan pernahkah engkau memperhatikan bagaimana dunia merespons keberadaanmu? Sungguh sebuah kontradiksi yang unik. Di satu sisi, engkau merasa tidak terlihat. Orang-orang melihat menembus dirimu seolah engkau adalah kaca transparan. Namun di sisi lain, orang-orang tertentu bereaksi terhadapmu seolah engkau adalah granat aktif di tengah pesta mereka.
rekan kerja yang membencimu tanpa alasan yang jelas, atau kerabat yang tidak pernah berhenti melemparkan sindiran kepadamu, mereka bukan sekadar bersikap sulit. Jiwa mereka merasakan kekuatan besar yang kau bawa, dan itu mengintimidasi mereka hingga ke fondasi terdalamnya. Keberadaanmu adalah ancaman bagi setiap bayangan kegelapan yang selama ini menguasai keadaan. Mereka melihat potensi raksasa yang tergulung di dalam dirimu seperti pegas, dan mereka tahu jika engkau sampai menyalakan sakelar kekuatanmu sepenuhnya, seluruh kerajaan kepalsuan mereka akan runtuh seketika. Kegelapan mereka tidak akan pernah sanggup bertahan di hadapan frekuensi cahayamu. Itulah mengapa mereka bekerja ekstra keras, melakukan giliran kerja ganda setiap hari, hanya untuk membuat jiwamu tetap redup dan meragukan dirimu sendiri. Petunjuk-petunjuk itu sebenarnya telah ditaburkan di sepanjang jalanmu. Engkau hanya tidak tahu bahwa engkau seharusnya menunduk dan memperhatikannya. Ingatkah saat engkau tahu pasti, tanpa bukti fisik, tanpa alasan logis, bahwa seseorang tidak bisa dipercaya? Saat semua orang menyukai orang tersebut, engkau berdiri di sana dengan alarm yang berdering kencang di dalam dadamu. Dan pada akhirnya dugaanmu selalu terbukti benar. Atau momen-momen ketika engkau merasakan kehadiran sesuatu yang sangat besar dan melindungi di sekitarmu, bahkan di saat segala hal di duniamu tampaknya sedang runtuh. Sinkronisitas kejadian, angka-angka yang berulang, dan pertemuan yang terlalu sempurna untuk disebut sebagai kebetulan semata. Itu semua bukanlah gangguan dalam realitas. Itu adalah konfirmasi dari alam semesta. Leluhur spiritual dan penjaga garis keturunanmu sedang menepuk bahumu seraya berucap, "Kami ada di sini, bangunlah." Engkau selalu memiliki rasa dahaga ini, bukan? Sebuah lapar spiritual yang mendalam yang berusaha kau abaikan karena dunia menganggapnya aneh. Dahaga yang tak terpuaskan akan kebenaran, akan makna hidup, dan akan sesuatu yang lebih nyata daripada sekadar panggung kepalsuan yang dikejar orang lain. Sementara orang-orang di sekitarmu mengejar status, materi, dan kesenangan sesaat, engkau duduk di sana merasakan kekosongan yang membakar. Engkau menginginkan rahasia di balik keberadaan. Engkau menginginkan alasan di balik setiap kejadian. Ini bukan sekadar rasa ingin tahu biasa. Ini adalah memori seluler. Jiwamu mengingat dari mana ia berasal. Jiwamu mengingat kearifan purba yang pernah digenggamnya. Dan ia terus mendorongmu tanpa henti untuk merebutnya kembali. Engkau tidak sedang mempelajari hal-hal baru, engkau sedang mengingat kembali siapa dirimu yang sebenarnya. Dan proses mengingat kembali itu, proses di mana jiwa mengupas lapisan demi lapisan kelupaan, bukanlah sebuah proses yang nyaman. Itu terasa seperti terbangun di tengah-tengah operasi besar. Dunia tiba-tiba tampak sangat palsu. Hal-hal yang dulu kau nikmati kini terasa hampa. Engkau mulai melihat benang-benang yang menggerakkan setiap boneka, naskah di balik setiap kepalsuan, dan mesin di balik tirai kehidupan. Dan itu terasa sangat mengasingkan hingga ke tulang sumsummu. Engkau merasa seperti kehilangan pegangan, seolah tidak ada lagi orang yang berbicara dalam bahasamu. Namun itulah bentuk inisiasimu, ujian pemisahan, penempaan paling berat yang harus dilalui oleh jiwa terpilih. Dipisahkan dari ilusi yang nyaman, agar engkau bisa melihat realitas yang sejati. Aku tahu betapa kesepiannya jalan ini. Aku tahu rasanya melihat mata orang-orang menjadi redup, saat engkau mencoba membicarakan apa yang kau lihat. Aku tahu harga mahal dari kehilangan teman dan merasa tidak ada satu jiwa pun di planet ini yang benar-benar memahami dirimu. Rasa sakit itu tersimpan rapi di dalam sumsum tulangmu. Namun dengarkan aku baik-baik. Pemisahan ini adalah intervensi ilahi yang memiliki tujuan khusus. Orang-orang yang gugur dan menjauh dari hidupmu tidak pernah dijadwalkan untuk ikut dalam babak berikutnya. Mereka hanyalah pemeran pembantu untuk musim tertentu. Peran mereka telah usai. Alam semesta sedang membersihkan panggung hidupmu.
menyediakan ruang bagi orang-orang sejatimu, jiwa-jiwa yang berada pada frekuensi yang sama, yang tidak akan berpaling saat engkau menunjukkan wujud sejatimu tanpa topeng. Mereka sedang bergerak mendekat. Engkau hanya perlu percaya pada pewaktuan alam semesta. Musim lama telah berakhir dan menggenggamnya erat-erat tidak membuatmu menjadi sosok yang setia. Itu hanya membuatmu terlambat memasuki takdirmu. Pemisahan ini juga merupakan ujian karakter tertinggi bagimu. Sangat mudah untuk menjadi sosok yang baik saat engkau dikelilingi cinta dan dukungan. Namun kekuatan sejati diuji saat engkau berdiri sepenuhnya sendirian, menatap terpaan angin tanpa ada tempat untuk bersandar, dan engkau tetap bertahan. Engkau tidak menyerah, engkau tidak merangkak kembali ke versi dirimu yang lama yang nyaman, namun mati di dalam. Engkau menerobos kesepian dan tekanan untuk menjadi normal. Dan hal itulah yang telah membentukmu menjadi sosok yang luar biasa hari ini. Kesendirian yang panjang dan berat itu adalah ruang kelas utamamu. Ia memaksamu untuk mendengarkan jiwamu sendiri dan terhubung kembali dengan sumber kekuatan sejatimu. Di dalam keheningan itulah engkau menemukan kebenaran, bahwa engkau adalah bagian dari keagungan yang tak terpadamkan. Dan kini, saat kebangkitanmu telah tiba, aku bisa melihatnya. Ada keberanian baru di matamu, sebuah kepastian yang tidak ada di sana beberapa bulan yang lalu. Engkau mulai merasakan tegangan listrik itu kembali. Engkau mulai mengenali dirimu di dalam setiap bait kata ini. Engkau mulai menyadari bahwa engkaulah sosok yang selama ini ditunggu-tunggu. Alam semesta telah mengatur momen ini sepanjang hidupmu, mempersiapkanmu untuk sebuah misi yang jauh lebih besar dari apa yang sanggup kau bayangkan saat ini. Dan sekarang, saatnya berhenti berlari dari jati dirimu yang sebenarnya. Saatnya menerima warisan ilahimu. Saatnya melangkah menjadi versi dirimu yang membuat seluruh kosmos menahan nafas menantikannya. Apa yang terjadi ketika engkau akhirnya berhenti melawan takdir ini? Ketika engkau membiarkan dirimu menjadi sosok yang memang diciptakan untuk itu, beban berat yang kau seret sepanjang hidupmu, yang menindih dadamu seperti selimut beton, akan mulai terangkat. Ketakutan halus yang selalu merayap di perutmu akan mulai meluruh. Perasaan tersesat dan berjalan tanpa arah akan menguap begitu saja. Sebab kepingan puzzle yang hilang selama ini bukanlah orang lain, bukan sebuah tempat, dan bukan pula materi duniawi. Kepingan yang hilang itu adalah pemahaman utuh tentang siapa dirimu yang sebenarnya. Saat engkau melangkah ke dalam kesadaran ini, seluruh kenyataan di sekitarmu akan tertata ulang. Kebutuhan akan pengakuan orang lain akan lenyap sepenuhnya. Siapa yang peduli jika mereka tidak memahamimu? Engkau tidak membutuhkan persetujuan mereka saat engkau telah menggenggam persetujuan dari alam semesta. Energimu akan bergeser secara drastis. Hubungan-hubungan yang selama ini kau pertahankan karena rasa takut akan gugur secara alami seperti daun-daun kering. Kecemasan masa depan dan penyesalan masa lalu akan kehilangan taringnya. Engkau akan mulai menarik peluang, koneksi, dan pengalaman baru yang selaras dengan tujuan hidupmu seperti koordinat yang terkunci pada peta takdir. Hal-hal yang tampak seperti keajaiban bagi orang lain akan menjadi keseharianmu. Pintu-pintu yang tadinya terkunci rapat akan terbuka dengan sendirinya. Engkau akan menemukan dirimu berada di tempat yang tepat, bertemu dengan orang-orang yang tepat. Dan ini bukanlah sekadar keberuntungan belaka. Ini adalah penyelarasan energi. Inilah yang terjadi saat engkau mengklaim kembali hak milik jiwamu. Namun ingatlah, bersama kekuatan besar datang pula pembersihan total. Engkau tidak bisa menyeret luka lama, dendam usang, dan pemrograman masa lalu ke dalam babak baru ini. Masa lalu tidak lagi memilikimu. Kesalahan, rasa malu, dan momen-momen yang ingin kau hapus, semuanya adalah biaya pendidikan jiwamu. Engkau telah membayarnya lunas. Engkau telah memetik pelajarannya. Sekarang letakkan tanda terimanya. Maafkan dirimu, maafkan mereka, dan lepaskan seluruh beban itu.
Engkau sedang melangkah menuju sesuatu yang terang, sesuatu yang bergelora, dan takdir barumu tidak akan memuat bagasi dari sosok penakut yang dulu kau mainkan. Jangan seret serpihan kehancuran masa lalu ke dalam istana kebangkitanmu. Engkau sedang menjadi sosok yang tidak bisa lagi mereka kerdilkan. Ketakutan tidak lagi menguasaimu seperti dulu. Skenario terburuk di jam 3 pagi tidak lagi mampu melukaimu, karena engkau tahu pasti siapa dirimu yang sebenarnya. Sosok yang dilindungi oleh kekuatan ilahi. Ada kekuatan purba yang sangat besar dan setia yang sedang bertarung di sisimu. Ketika engkau berjalan di dalam tujuan sejatimu, tidak ada satupun pukulan duniawi yang sanggup menjatuhkanmu secara permanen. Engkau berdiri di atas fondasi spiritual yang telah dibangun selama berabad-abad. Lantas, bagaimana engkau memulainya? Engkau memulainya melalui suaramu. Deklarasikan hal ini secara lantang, bukan dengan bisikan, bukan sekadar coretan di buku harian, dan bukan pula pikiran yang kau sembunyikan di dalam hati. Deklarasikan dengan seluruh ketegasan dadamu. Aku adalah anak Sang Ilahi. Aku adalah bagian dari garis keturunan agung. Aku di sini untuk merebut kembali kekuatanku.